banyak ulama-ulama pakar yang di dalamnya, dan tentang mujadid yang akan lahir setiap ala roksi kulli mi'ah kalau tidak salah, CMIIW ya itu. Dan semoga beliau-beliau ini akan menjadi mujadid linnahdiyin untuk para kaum atau apa, umat Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Terima kasih sekali lagi kepada Syekh Azrul Halim PSC. Kemudian memasuki pematerian yang ketiga yang akan tadi saya sempat searching Gus, bahwa selama masa pandemi ini ada yang mengatakan 234 kiai NU yang meninggal, ada yang mengatakan 333, dan yang terupdate Tribun News 13 Juli 2021 ada 600 lebih ulama NU yang wafat selama pandemi. Dan semoga para kiai-kiai kita, kiai-kiai muda seperti Syekh Azro ini dan Gus Subah dan gawagis yang lain ini akan menggantikan posisi-posisi ulama-ulama NU yang sudah mendahului kita. Masuki pematerian yang ketiga yang akan kita dengar, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Al-Ustaz Muhammad Sobah Mustafa Aqil LC MA, mahasiswa Al-Azhar, mahasiswa S2 Al-Azhar, ingkang bahu reksoni wilayah Darbud Dalil dan sekitarnya. Kepada beliau Kiai Haji Muhammad Sobah Mustafa Aqil LCM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'd. Suara saya udah jelas ya? Jelas ya? Ampun Gus. Ampun. Okay. Ampun Gus. Terima kasih bagi para seluruh panitia, bagi pada seluruh staf pemimpin sama segala stafnya yang ada di RPA Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah mensukseskan acara Harlah Nahdlatul Ulama. Betapa pentingnya kita mengetahui sejarah terciptanya Jam'iyah, sebuah organisasi, sebuah komunitas dengan satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbesar di Indonesia, dan bagaimana pengaruhnya dari awal terbentuknya yang sudah diterangkan oleh Gus Fodola tadi, kemudian bagaimana kita semua bisa mengetahui bahwasanya Islam itu adalah ajaran yang sangat-sangat relevan sekali. Relevan itu apa? Maknanya munasib. Maknanya itu tidak bertentangan dengan segala kultur, tidak bertentangan dengan nilai-nilai prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia. Adapun dengan budaya-budaya yang bertentangan seperti halnya minum arak dan segala macamnya, itu jelas bertentangan. Karena itu secara dasar kehidupan manusia itu merusak manusia itu sendiri. Perjudian, kemudian perzinahan, kemudian minuman-minuman keras seperti itu, memang budaya tersebut memang bertentangan dengan ekosistem kehidupan manusia itu sendiri. Mohon maaf sebelumnya karena memang akhir-akhir ini sudah 3 hari ini kurang sehat ya. Cuman insya Allah lah pada kali ini saya akan menyampaikan materi kemandirian dalam berkhidmah. Saya awalnya bingung karena pada pertamanya itu saya nggak diberitahu materinya apa, karena pamfletnya itu kurang informatif ya.
tak kira bebas materinya tentang ke-NU-an atau keazaran atau tentang kemoderatan umat Islam dalam kehidupan. Cuman ternyata ada materinya ternyata di sini. Ada materinya dan ternyata materinya itu sangat kecil ditulisnya. Kemandirian dalam berkhidmah untuk peradaban dunia. Dan saya baru diingatkan tadi sama Mbak Mirda tadi ya. Nanti materinya yang ada di pamflet Gus. Walah, saya kaget. Saya langsung coba cari catatan dan yang lain. Alhamdulillah sangat cocok sekali dengan materi kebangsaan dan materi ke-NU-an ya. Karena sebagaimana kita umat Islam, kita itu dituntut untuk mandiri dalam berkhidmah. Bagaimana sih asal mula khidmah itu menjadi perintah Tuhan kepada umat Islam? Awalnya itu begini. Kita ambil daripada ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Di sini umat Islam itu diajarkan dua hal, diamanati dua hal. Pertama, untuk menjadi wasata. Yang kedua, untuk menjadi syuhada. Makna syahada, makna daripada syahada itu adalah makna menjadi bukti dan menjadi saksi. Wasato itu apa? Wasato itu adalah untuk memoderatkan diri, memoderatkan metodologi. Untuk bagaimana pemikiran dan cara berpikir kita itu selalu senantiasa relevan. Karena yang kita bawa, karena yang kita ajarkan ke dalam aspek kehidupan itu adalah agama yang nasikhah. Apa makna nasikhah? Nasikhah itu bukan hanya menghapus daripada agama-agama sebelumnya, tidak. Tapi justru menyempurnakan ajaran agama-agama sebelumnya, yaitu agama-agama Samawi, terkhususnya agama Yahudi, kemudian agama Nasrani. Maka Islam datang sebagai syariat penyempurna daripada syariat-syariat yang sebelumnya. Bagaimana demikian? Makna wasato untuk menjadi makna syuhada, karena ayatnya disebutkan wasaton dulu, yaitu adalah mengajarkan kita untuk moderat. Moderat dalam setiap zaman itu harus ada. Di saat contoh. Ketika munculnya Nabi Muhammad SAW, di saat itu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di timur ada Persia dengan aturan-aturannya yang menyiksa orang-orang kecil, bahkan memasyarakatkan perbudakan, dan juga di Roma juga sedang memasyarakatkan kejahiliahan dengan membakar orang-orang dan segala macamnya. Beberapa sejarah mengatakan seperti itu. Maka muncullah penengah, muncullah titik terang, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan membawa ajaran Islam. Itu adalah makna moderasi, makna moderat. Sama seperti halnya Imam Asy'ari. Imam Asy'ari muncul ketika ada beberapa sekte pemikiran yang satu terlalu immoderat, terlalu kontekstual, kemudian yang satu lagi itu terlalu tekstual. Kontekstual terlalu mengedepankan rasio, kemudian yang tekstual terlalu mengedepankan saklek terhadap bukti-bukti teks ketuhanan, sehingga tidak mampu untuk merelevan kedua-duanya. Maka muncullah Imam Asy'ari dengan memodifikasi, dengan memoderasi ajaran-ajaran agama Islam, menggabungkan dua nilai tadi, yaitu tekstual dengan kontekstual, kemudian diolah dengan menggunakan rasio yang sehat. Maka ini adalah makna yang wasato. Maka umat Islam harus menjadi wasati. Seperti halnya Al-Azhar mengajarkan manhaj wasati, manhaj yang moderat. Ini tidak salah. Tidak salah. Karena bagaimanapun untuk menjadi syuhada haruslah moderat. Tidak berlebihan dan tidak konservatif, tidak jumud. Nah, ini perlu dicatat ya. Kemudian setelah seseorang tersebut, seorang muslim, sudah mampu untuk moderat, sudah mampu untuk mengharmonisasikan ajaran-ajaran agama dalam moderasi kehidupan manusia, dia akan menjadi syuhada. Syuhada itu apa? Syuhada itu sebagai dua maknanya. Pertama, untuk menjadi bukti sejarah. Bukan bukti sejarah, menjadi saksi sejarah. Pertama, karena makna syahadah saksi sejarah.
dari beberapa cerita yang diungkapkan oleh Al-Quran, di dalam Al-Quran tentang kaum-kaum yang bagaimana mencoba untuk menerobos, mencoba untuk mendobrak, mencoba untuk tidak mentaati prinsip-prinsip ajaran Tuhan yang ada 3, yaitu adalah usulul akhlak, kemudian usulul akidah, yang ketiga kemudian usulul ibadah. Usulul akhlak itu adalah prinsip-prinsip dasar tentang moral, kemudian etika. Yang kedua itu usulul akidah, yaitu prinsip-prinsip dasar tentang keyakinan. Dan ketiga itu adalah usulul ibadah, yaitu prinsip-prinsip dasar tentang ritual. Kemudian Tuhan menceritakan kaum-kaum sebelum kaum Nabi Muhammad SAW itu semuanya mendapatkan akibatnya. Akibat yang bahkan tidak hanya merusak kaum tersebut, tapi justru merusak alam juga dan yang lain. Kemudian setelah menjadi bukti sejarah, menjadi saksi sejarah yang telah ada, umat Islam dituntut untuk menjadi bukti sejarah. Nah, menjadi bukti sejarah dengan apa caranya? Yaitu dengan merelevansi 3 prinsip dasar yang ada di dalam ajaran Tuhan. Relevansinya bagaimana? Pertama, dengan memahami bahwasanya di dalam ajaran Islam ada yang namanya perspektif statis, yang kedua ada yang namanya perspektif dinamis. Untuk menjadi bukti sejarah nih, untuk menjadi bukti sejarah. Perspektif statis, bahwasanya di dalam ajaran Islam itu ada yang namanya dogma. Dogma itu hal-hal yang tidak bisa dinalar, hal-hal yang tidak bisa memiliki alasan. Misalkan contoh, kamu sholat karena liduluki syamsi. Kamu misalkan berhadas dan kamu hendak melakukan sholat, maka wudulah dulu. Nah, itu hal-hal yang dogmatis, tidak ada alasannya, tidak ada alasan yang logis menurut manusia, ya kan gitu. Tapi mungkin ada hikmahnya di dalam hal tersebut. Tapi secara rasional, secara logika, mungkin manusia yang berakal sehat tidak bisa memikirkan alasannya apa sih, kok kenapa sih kalau kita kentut, kalau kita habis qadil hajat, kok kita batal wudunya, dan ketika kita batal wudunya, ketika kita ingin sholat, kok harus wudu lagi dan segala macamnya, bersuci dan segala macamnya. Itu adalah merupakan hal-hal yang dogmatis. Akan tetapi di dalam Islam itu juga memiliki ajaran perspektif yang dinamis. Nah, ini adalah hal-hal yang menuntut rasional. Maka ajaran Islam ada 2 perspektif. Ada hal yang dogmatis dan ada yang rasional. Karena pembentukan awal perspektif ajaran Islam itu ada statis dan ada dinamis. Bahasa Arabnya ada yang thawabit, ada yang mutaghayyirat. Kalau yang thawabit, hal-hal yang statis, hal-hal yang stagnan, yang tidak bisa dirubah dari zaman ke zaman, apa saja, yaitu adalah yang tadi yang saya sebutkan, usulul akidah, yang kemudian usulul ibadah, dan ketiga usulul akhlak. Usulul akidah, prinsip-prinsip dasar keyakinan. Kita mengetahui, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa, tunggal, tidak ada tunggalnya itu fi dzatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi. Kalau Imam Asy'ari mengatakan seperti itu. Di dalam zatnya, Allah itu esa di dalam zatnya, tidak ada yang menyamainya di dalam zat, kemudian tidak ada yang menyamainya di dalam perbuatannya, kemudian yang ketiga tidak ada yang menyamainya di dalam persifatannya. Selanjutnya, di dalam usulul ibadah, bahwasanya manusia itu ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang ketiga adalah tentang prinsip-prinsip dasar moral, bahwasanya baik itu jujur, jujur itu baik, jujur itu baik, mencuri itu adalah buruk, bohong itu adalah secara keumuman buruk dan segala macamnya. Nah, itu adalah hal-hal yang statis. Ada lagi hal yang dinamis namanya mutaghayyirat. Nah, ini yang membuktikan bahwasanya agama Islam itu tetaplah relevan. Meskipun di dalam perspektif dogmatisnya juga Islam itu bisa relevan, tapi didukung oleh mutaghayyirat, maka akan muncullah gambaran Islam yang sangat begitu relevan. Jadi dengan thawabitnya Islam sudah relevan, ditambah dengan mutaghayyirat, dengan dinamisnya, maka Islam juga akan menjadi sangat relevan. Contohnya di dalam hal-hal yang berkenaan dengan muamalat, dengan transaksional yang ada di dalam fikih. Kebanyakan
menggunakan dengan metode silogisme, dengan menggunakan kias. Kias itu secara keumuman, kias itu secara utuh memiliki 3 bagian, memiliki 3 klasifikasi. Silogisme itu ada 3. Pertama, yang paling lampau itu adalah kias Aristoteles. Silogisme Aristoteles yang ada di dalam ilmu mantik. Saya kira Gus-Gus yang ada di sini sudah mempelajari ilmu mantik ya, tentang tasawurat dan tentang tasdiqat. Bahkan Mas Fakih juga. Mas Fakih kayaknya usuluddin kalau ya. Kalau usuluddin harusnya belajar mantik ya. Di dalam mantik diajarkan tentang tasawurat. Bagaimana kita menggambarkan, merefleksikan apa yang sedang kita cerna. Nanti ujungnya kepada definisi. Kemudian ada yang namanya tasdiqat. Kemudian bagaimana tasdiqat itu ujungnya adalah bagaimana kita menyematkan suatu hukum kepada benda yang sedang kita bahas. Maka di situ ada 2 hal penting di dalam mantik Aristoteles. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kias fikhi. Nah, ini adalah menjadi tipologi umat Islam, bahwasanya ada silogisme yang produk murni Islam, yaitu adalah silogisme para fuqaha dengan melakukan istiqra, dengan melakukan observasi. Nah, itu yang dilakukan oleh para fuqaha mujtahid ya, mujtahid mutlak seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan beberapa mujtahid-mujtahid yang lainnya dengan menggunakan kias, ada sabr wa taksim, ada klasifikasi daripada ilat dan segala macamnya. Kemudian setelah kias, bagaimana sih kok bisa ada kias? Sebagai nilai relevansi ajaran agama Islam ke dalam kehidupan manusia di setiap zaman. Oh begini, kita perlu mengetahui bahwasanya yang namanya teks-teks ketuhanan, baik Al-Quran ataupun hadis, sunnah Nabi, itu sudah selesai. Selesai itu bagaimana maksudnya? Zaman turunnya itu sudah selesai. Al-Quran tidak ditambah lagi, sudah purna. Hadis sudah tidak ditambah lagi, sudah purna. Ya, itu adalah teks-teks Tuhan. Karena kan Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Zaman turunnya, zaman tanazulnya itu sudah selesai. Yang belum selesai adalah permasalahan-permasalahan. Jadi Ibnu Hazm mengatakan an-nusus mahsurah. Teks-teks ketuhanan telah usai. Wal azdad awil waqai' mutajaddidah. Yang namanya kejadian peristiwa yang yang baru terus menerus bermunculan. Maka kita butuh sesuatu yang merelevansi ajaran Tuhan terhadap atau nusus tadi terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa yang terbarukan tersebut. Bagaimana? Salah satunya dengan qiyas. Seperti itu. Maka dalam prinsip dasar masadir tasyri', pengambilan daripada syariat itu ada 4. Pertama Al-Quran, kedua itu adalah as-sunnah, yang ketiga itu ijma, konsensus ulama, ijma yang ilmiah, ijma yang ilmiah ya, bukan ijma ulama yang politik ya, bukan siasi. Dan yang keempat itu ada yang namanya qiyas, silogisme. Setelah itu, karena dasar-dasar prinsip ajaran Tuhan ini mampu direlevansi, maka terbuktilah bahwasanya Islam merupakan ajaran syariat Nabi Muhammad SAW, yang notabene kan Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir. Karena Nabi terakhir, maka ajarannya harus relevan hingga yaumil qiyamah. Buktinya ini adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Gusti Allah sudah menjanjikan bahwasanya aku telah menurunkan, sesungguhnya telah menurunkan az-zikr. Zikr, kalau semisalkan dia diletakkan secara secara individu, lafaz zikr, kalimat zikr secara individu itu maknanya bisa luas sekali, bisa Al-Quran dan bisa sunnah. Kami telah kesimpulannya berarti ini adalah ajaran agama Islam. Berarti kami telah menurunkan, sesungguhnya kami telah menurunkan ajaran agama Islam dan kami akan senantiasa menjaganya. Dengan apa? Salah satunya dengan qiyas. Qiyas tersebut dari mana? Dari pemikiran ulama.
Tanpa adanya kias, Islam tidak akan bisa relevan. Nah, ini berarti rataian relevansi Islam mulai daripada ajaran pokoknya, usulul akidah, usulul akhlak dengan usulul ibadah, yang kedua dengan metode kias, dan ketiga adanya ulama. Maka ini tiga aspeknya ini adalah bukti akan adanya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka wujudul ulama, kehadiran para ulama di dunia ini merupakan bukti atas mukjizat kebenaran Nabi Muhammad SAW dengan pemikirannya. Seperti yang sudah diterangkan tadi oleh Gus Asrat tentang mujaddid ya, tentang pembaru-pembaru di dalam Islam. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya seorang muslim harus menjadi bukti sejarah, setelah dia menjadi saksi sejarah, sekarang kita lihat di dalam aktualisasinya. Bagaimana sih Islam itu bisa menjadi bukti sejarah dan sekali yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Jika tanpa nilai relevansi di dalam ajaran agama Islam tersebut, maka Islam tidak akan bisa sampai kepada Jawa. Islam tidak akan bisa sampai kepada masa sekarang ini, dari 1.500 tahun yang lalu. Ini adalah bukti Islam sangat relevan. Relevansinya bagaimana di dalam Nahdlatul Ulama? Contoh yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, bahkan oleh para wali songo, sebelum terbentuknya Nahdlatul Ulama, itu adalah mencoba untuk mengharmonisasikan budaya dengan aspek ajaran Tuhan. Ini nggak salah, mencampurkan budaya dengan aspek ajaran Tuhan itu nggak salah. Karena yang kita maksud daripada budaya tersebut itu adalah al-wasail, wasilah. Karena segala bangsa memiliki latar belakang, memiliki kebiasaan, memiliki adat, memiliki kultur, memiliki thaqafahnya, memiliki hadarahnya masing-masing. Sehingga ajaran pokok Islam harus bisa harmonis ke dalam setiap latar belakang tersebut. Dan ternyata memang Islam tidak bertentangan. Kecuali memang budaya-budaya tersebut memang nyeleneh dan merusak ekosistem manusia tersebut. Contoh seperti halnya budaya minum arak. Itu memang dapat menghilangkan akal sehat manusia. Budaya perzinahan dapat menggagalkan rantai nasab. Kemudian budaya perjudian menyebabkan manusia dalam kerusakan finansial. Sehingga siklus keuangannya, siklus kehidupannya yang seharusnya dia itu mapan dalam beribadah, dia tidak mapan. Makanya budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat itu adalah budaya yang tidak sejalur dengan ekosistem manusia. Sehingga ini mengartikan kalau misalkan dari mafhum mukhalafahnya, berarti ajaran Islam itu relevan dimanapun budayanya, dimanapun bangsanya, peradaban manapun. Contoh misalkan, di Indonesia ada yang namanya di masjid-masjid ya, ada yang namanya beduk. Pasti di masjid-masjid itu banyak, rata-rata ya, ada beduk. Sedangkan kalau kita tahu fungsi beduk itu adalah salah satunya untuk memberikan informasi tentang dekatnya waktu sholat. Ya, selain adzan, kemudian ditambahi dengan beduk juga. Banyak di rata-rata di masjid-masjid tradisional maupun di masjid yang modern itu masih memakai beduk. Tapi kalau kita lihat di Timur Tengah, di Saudi, di Yaman, ataupun di Mesir sekalipun, yang saya tahu di Mesir itu nggak ada yang namanya, bahkan jarang sekali, bahkan nggak ada ya, sepengetahuan saya, namanya beduk itu nggak ada. Itu adalah bukti bahwasanya ajaran Islam mampu mengharmonisasi budaya sehingga bisa menjadi relevan. Contoh yang selanjutnya, di dalam masjid selain ada beduk, kalau misalkan kita datang ke tempat wudhu, itu mesti ada tempat cuci kaki. Kalau bahasa kontemporernya, bahasa intelektualnya itu kobokan sikil. Di Jawa itu mesti ada kobokan sikilnya, ada tempat cuci kakinya. Di Azhar nggak ada. Di Mesir nggak ada. Untuk mencuci kaki itu nggak ada.
wudhunya di keran biasa. Kemudian apa lagi? Contoh misalkan tasyakur yang ada di Indonesia. Tasyakuran yang ada di Indonesia itu kan banyak sekali macamnya, ragamnya. Cuman karena perangkat perangkat dasarnya ajaran Tuhan itu tidak bertentangan dengan ekosistem manusia, maka para wali songo dan para ulama NU mencoba untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Tuhan ke dalam perangkat adat-adat kejawaan tersebut. Contoh tasyakur yang ada di dalam sedekah bumi, sedekah laut. Nanti dikasih tahlilannya, dikasih manakibannya, bahkan ada yang dikasih marhabanan dan tibaannya. Itu adalah bukti untuk merelevansi nilai-nilai ajaran Islam ke dalam setiap aspek kehidupan, meski melalui budaya. Nah, ini nilai harmonisasinya akan menunjukkan nilai relevansi Islam itu sendiri. Maka kita tahu bahwasanya Islam yang ada di Nusantara, di Indonesia adalah bukti bahwasanya umat muslimnya telah melampaui satu, pertama, moderatisme. Seperti yang di dalam ayat disebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami menjadikan kalian umat Islam sebagai umat yang wasaton, umat yang moderat, mampu mengharmonisasikan antara budaya dengan ajaran agama. Wasato, moderat. Tidak tekstualis dan tidak kontekstualis. Tidak memberatkan tentang teks-teks letterlek dan juga tidak memberatkan tentang rasio saja. Seperti hanya Mu'tazilah dan beberapa pemikir lain. Kemudian yang kedua, umat muslim yang ada di Nusantara itu juga membuktikan telah menjadi bukti sejarah dan saksi sejarah. Bukti sejarahnya, mereka mampu harmonis dengan budaya apapun, bahkan dengan agama yang non-Islam sekalipun. Karena di Nusantara, dasarnya itu adalah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Maka munculnya Nahdlatul Ulama sebagaimana ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, moderat, kemudian litakunu syuhada'a 'alan nas, agar menjadi bukti sejarah dan saksi sejarah. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, sehingga ajaran-ajaran ketuhanan yang disampaikan oleh Rasul itu menjadi saksi sejarah dan bukti sejarah juga. Sehingga pada akhirnya mengkonklusikan bahwasanya relevansi Islam dibuktikan di Nusantara dengan sangat cantik, dengan sangat indah. Ini keutamaan yang ada di dalam Islam yang ada di Nusantara. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya nilai relevansi ini di dalam Nusantara itu harus mengharmonisasi dengan budaya, dengan beberapa aspek lainnya, seperti halnya aspek ajaran Tuhan, prinsip-prinsip dasarnya usulul akidah, usulul akhlak dengan usulul ibadah, maka ada hal penting lainnya yang harus diketahui. Setelah kita tadi membahas kias juga, kias Aristoteles ataupun kias yang disebut sebagai kias mantiki ya. Yang kedua ada kias fikih. Nah, hal ini kemandirian dalam khidmah ini juga, karena ini kan bukti sejarah itu kan merupakan khidmah juga. Akan tetapi kemandirian dalam berkhidmah ini harus senantiasa dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Terkhusus dalam internalisasi ajaran agama, maka harus butuh ilmu pengetahuan agama yang benar. Karena ayatnya waliya'lamal ladzina utul ilma annaul haqqu mir rabbihim. Kalau ingin benar dalam beragama konteksnya, maka harus menggunakan ilmu pengetahuan, harus meniru cara orang-orang yang utu ulumaddin, yang diberikan wawasan dan pengetahuan di dalam agama. Karena itu Islam memiliki satu metode yang sangat spesial, memiliki satu rangkaian metode penyampaian ilmu pengetahuan yang tidak ada di dalam beberapa ajaran yang lainnya, bahkan di ajaran agama samawi lainnya, yaitu apa? Rantai sanad. Sanad itu salah satu metode yang menyambungkan ilmu yang kita pelajari sekarang ini sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Contoh, di dalam membaca Al-Quran, rata-rata di Jawa itu pakainya
Riwayat apa ya? Riwayat Hafs ya. Ada beberapa qiraah kan. Nah, riwayatnya itu sampai kepada imam yang meriwayatkannya dan sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu di dalam bacaan Quran saja. Belum di dalam secara berfikih. Dalam jurisprudensinya. Kalau di Indonesia rata-rata menganut madhab Imam Syafi'i dan Ashabus Syafi'i. Kalau di Mesir lebih varian lagi. Ada yang Maliki, ada yang Hanafi, dan segala macamnya. Nah, itu ada riwayat keilmuannya. Bahkan di dalam tafsir sekalipun. Di dalam tafsir Indonesia biasanya rata-rata memakai tafsir yang memiliki dua perspektif. Ada tafsir bil ra'yi dan ada tafsir bin naql. Biasanya kan bil ma'thur ya. Sekarang istilahnya harusnya sih menjadi tafsir bin naql. Karena nggak cocok kalau bil ma'thur dinisbatkan kepada keterangan ayat yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW langsung. Nah, dua metode tafsir ini, dua perspektif metode tafsir ini, biasanya orang Indonesia ngambilnya itu dari tafsir Jalalain. Nah, itu ada riwayatnya, tapi meskipun minim ya di dalam tafsir Jalalain. Kemudian ada tafsir bir-ra'yinya. Nah, di tafsir Jalalain ini juga lebih didominasi oleh tafsir bir-ra'yi dengan tafsir yang menggunakan rasio ijtihad, berbasis ijtihad dengan kompetensi ulama. Nah, ini ada genealogi pemikirannya, ada rantai sanadnya. Karena Ibnu Mubarak mengatakan bahwasanya laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Tanpa adanya ilmu sanad, tanpa adanya sanad itu sendiri, maka semua orang bisa berkata semaunya sendiri. Ini tidak boleh. Di dalam Islam, Islam mengajarkan tentang autentisitas, tentang otentiknya ajaran Islam itu dari Tuhan. Sedangkan ajaran Tuhan itu tidak boleh main-main. Harus ada sumbernya, harus ada genealoginya. Dari mana? Kembali kepada keempat dasar syariat. Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka disinilah bukti kemuliaan Islam dengan menggunakan sanad. Kita masih terhubung dengan ulama-ulama pendahulu, kita masih terhubung dengan sahabat, bahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan adanya sanad. Maka kita harus berbangga bahwasanya ajaran yang kita pelajari sekarang ini itu memiliki autentisitas, memiliki validasi daripada dengan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, ulama, mujaddid fil Islam. Akan tetapi saya ingin menceritakan ironinya. Di zaman milenial ini banyak orang-orang yang tidak mengindahkan sanad keilmuan. Bagaimana? Contoh saja, di dalam beberapa media banyak sekali yang terjadi plagiat. Loh, misalkan ada yang tanya, loh kok kenapa membahas plagiat bareng Gus? Kenapa kok kita membahas plagiat? Kita kan lagi membahas sanad keilmuan nih, agar bisa berkhidmat secara mandiri untuk peradaban dunia. Tidak ada salahnya kita membahas tentang plagiatisme. Karena ketika ajaran Islam itu sudah mengajarkan tentang autentisitas, kemurnian ajaran Islam itu dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, kemudian dikembangkan oleh sahabat, dikembangkan lagi oleh tabi'in dan para mujaddid. Maka ini adalah bukti otentik bahwasanya Islam juga memiliki orisinalitas. Sehingga plagiat itu bukan ajaran agama Islam. Yang terjadi sekarang di media sosial seperti halnya di Instagram, seperti halnya di Twitter sekalipun, atau di media-media cetak yang lainnya, banyak umat Islam yang plagiat. Dengan mencontek beberapa karya orang lain, bukan hanya di dalam ajaran agamanya, tapi juga di dalam pemahaman masalah umum juga. Kemudian disebarkan tanpa mengasih kredit seorang penulisnya atau penulis karyanya. Dan ini berbahaya. Bahayanya bagaimana? Contoh misalkan,
dari peserta, salah satu peserta ini ada 41 peserta, ini nulis karya udah baca, memahami, baca referensi dan segala macamnya, jadi cetak, kemudian launching, rilis, bedah buku dan segala macam. Lah adalah kok setahun mendatang ada orang yang mengutip satu pemikiran, kemudian tanpa menuliskan kredit siapa penulisnya, siapa yang menuliskannya dari karya yang kita tulis tersebut. Ini akan menjadi salah satu nilai reduksi daripada sanad tersebut. Kenapa? Karena ini akan menghilangkan tanggung jawab. Di dalam sanad, meskipun itu adalah keistimewaan Islam, tapi memiliki pertanggungjawaban. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ali. Yang ketika setelah ba'da wafatin Nabi SAW, setelah wafatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika ada salah satu orang yang meriwayatkan hadis, maka sahabat Umar akan menuntut orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau semisalkan dia berani, dia harus bersumpah. Kalau dia tidak berani, maka dia akan ditazir. Beberapa riwayat ada yang mengatakan seperti itu. Ini adalah ketegasan, karena yang kita lakukan adalah orisinalitas ajaran. Maka sebagai umat Islam harusnya, hendaknya memperindah, melestarikan budaya sanad. Terus-menerus merantai. Kalau semisalkan plagiat, itu nyontek contoh tulisan orang lain. Contoh lah, gampangannya quotes orang lain yang hasil pemikiran kita ambil, kemudian kita posting di status. Kita posting di status, kemudian tanpa ngasih kredit. Maka kita sendiri nggak akan bisa bertanggung jawab. Karena yang menjadi pemikirnya bukan kita, tapi orang lain. Yang seharusnya yang bertanggung jawab orang lain. Di mana dia mendapatkan referensinya, di mana dia mengolah pemikirannya, dari sudut pandang mana saja dia mengatakan pemikiran tersebut. Sedangkan kita yang mencomotnya, kita nggak tahu. Maka ini adalah menjadi nilai yang mereduksi ajaran sanad itu sendiri. Sehingga yang kita perlu yang perlu diperindah adalah selain daripada berkhidmah dengan dengan mengharmonisasikan, merelevansikan nilai ajaran agama ke dalam setiap aspek kehidupan, kita juga harus memperindah, menjaga keaslian sanad. Seperti itu ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya harus bisa saya simpulkan, karena tadi moderatornya kayaknya nggak menyimpulkan ya. Yang bisa saya simpulkan adalah bahwasanya Nahdlatul Ulama menjadi bukti daripada ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, menjadi umat yang moderat. Dia selalu berimbang dengan tekstual, dengan teks, dengan kontekstualnya. Yang kedua, menjadi litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nahdlatul Ulama, muslimin yang ada di Nusantara, Islam yang ada di Nusantara menjadi saksi dan bukti sejarah peradaban yang kemudian mengharmonisasikan nilai-nilai ajaran agama Tuhan ke dalam setiap aspek kehidupan hingga yaumil qiyamah. Semoga Tuhan senantiasa mengumpulkan kita dengan para ulama ahli sunnah wal jamaah, terkhusus dengan para ulama nahdiyin. Sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada keterangan yang kurang berkenan, ada penyampaian yang kurang. Mohon maaf sekali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Shofah Mustafa Aqil LC atas pemaparannya tentang kemandirian dalam berkhidmah yang tadi sudah membahas panjang tentang qiyas, tentang usul usul ajaran Tuhan. Nulis kok Gus, tak tulis Gus. Banyak nih. Kan sebisa saya, mampu saya, karena ilmu yang jenengan sampaikan itu sangat berat bagi saya. Mungkin kalau bagi yang lain tidak. Oke,
Terima kasih sekali lagi kepada Al Mukarram Kiai Muhammad Sobah Mustafa Aqil. Kemudian kita masuk ke pemateri terakhir, yaitu Al Mukarram Al Ustaz Kiai Tajul Muhtarom dari Pondok Pesantren Salafiyah Kangkung Kendal. Kangkung napa nggih? Nggih. Oke. Monggo kula aturaken. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, cek sound nggih, sudah jelas suaranya atau terlalu keras nopo kurang keras? Sampun ya. Nggih. Pas nggih. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man yasiru fi nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang sangat kaul hormati, yang sangat kula hormati para pemateri, guru-guru kawula, ada Gus Fudola, ada Gus Azro, ada Yai Sobah. Masya Allah, kula mendapat ilmu yang luar biasa banyak malam hari ini, bisa kumpul dengan panjenengan-panjenengan semuanya. Ingkang kula hormati juga ada para pimpinan pengurus RPA, serta ada asatid para asatid yang malam ini bergabung, ada Ustadz Haikal, Ustadz Krisna dan lain-lain. Langsung saja niki kula menyampaikan salam, tapi kata si Gus Sobah nembe mawon live nggih. Mungkin nanti kula sampaikan lewat WA, ada salam Gus Sobah dari Gus Rifkil nggih, Gus Rifkil Muslim. Kagem panjenengan. Beliau tahu kula satu forum dengan panjenengan, titip salam. Assalamualaikum. Kemudian damel Gus Azro nggih, kagem Gus Azro. Kula kemarin sowan Gus Rizky dan kebetulan sempat ngobrol juga menyinggung tentang panjenengan kemarin nggih pas diaman, karena kebetulan kula kali Gus Rizky niku teman diambuk Al-Quran dulu, teman satu kelas. Kemarin sempat ngobrol, salah satunya saat beliau daurah di Yaman bersama panjenengan. Langsung saja, niki karena sudah malam juga, jam 22.15. Kalau kula browsing di internet itu waktu yang paling pas untuk tidur niku jam 10. Berarti ini sudah overtime 15 menit ya, sudah lewat 15 menit. Oke. Jadi saya nggak akan lama-lama di sini, saya tidak akan dangu-dangu. Saya langsung saja masuk ke tema nggih. Tema pada malam hari ini kan kemandirian khidmah untuk peradaban dunia, luar biasa. Tema yang dipilih pada momen peringatan Harlah NU yang ke-96. Sebelum itu kula mau cerita dulu kaitan sama khidmah, bagaimana kita memaknai sebuah khidmah dan bagaimana kita memanage, mengatur hati kita agar mempunyai jiwa khotim, jiwa khidmah, sehingga tidak selalu berorientasi kepada material, tapi kita mengedepankan jiwa-jiwa khidmah. Saya saat dulu di pondok di Yambuk, 6 tahun saya di Yambuk, saya cita-citanya seperti Gus Azro, bisa lanjut studi di luar negeri, seperti Gus Sobah. Saya dulu saat masih di Yambul Quran. Itu mimpi-mimpi yang saya bangun dan saya persiapkan segala sesuatunya, termasuk persiapan materi, persiapan finansial dan sebagainya, termasuk sudah banyak tanya-tanya dengan teman-teman yang sudah berada di sana. Cuman di akhir saat saya setelah wisuda kelulusan, saya sowan dengan Pak Kiai, kemudian beliau bertanya, Tajul meneruskan di mana setelah lulus? Saya menjawab, satu impian saya yaitu untuk melanjutkan di luar negeri. Saat itu saya menyebut Kairo Al-Azhar. Cuman Pak Kiai kemudian bertanya kembali kepada saya,
beliau bertanya begini, menurutmu siapa manusia yang paling baik, kata Pak Kiai. Menurutmu siapa manusia yang paling baik? Apakah dia yang kaya raya? Apakah dia yang punya jabatan tinggi? Apakah dia yang punya gelar banyak? Atau siapa orang yang paling mulia? Lalu kalau menjawab, nggih, menawi ten hadis didawuhkan khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi manusia. Seketika itu beliau dawuh, kalau kamu manut saya, tidak usah ke Timur Tengah, kamu pulang, ikut bareng-bareng ngopeni yang ditinggalkan oleh abahmu, begitu. Dawuh Pak Kiai. Saya saat itu yang sudah dari awal menata niat untuk ke luar negeri, untuk belajar ke luar negeri, jujur saja shock saat itu. Karena saya tidak ada bayangan untuk pulang. Kalau pengennya tetap belajar di luar, pulang umur 30, umur 32 gitu ya. Tapi ternyata Pak Kiai dawuh demikian, akhirnya kula dengan ibu musyawarah, dengan keluarga musyawarah, dan saat itu kula memutuskan pada akhirnya saya memilih untuk ngestokake dawuh Kiai, yaitu khidmah di rumah, ikut bersama-sama meneruskan apa yang ditinggalkan oleh abah kawula begitu. Di situ ada pergolakan hati yang luar biasa, di mana saya yang punya saat itu, saya punya mindset untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, belajar di luar negeri, tiba-tiba berbalik 180 derajat untuk mengajar di rumah, untuk berkhidmah di rumah, berkhidmah kepada santri-santri. Kalau saat itu jujur agak kaget dan shock, karena mimpi-mimpi yang selama ini kulo bangun harus seketika berbalik arah. Tapi kemudian karena saat itu semangat kulo adalah ngestakaken dawuh, akhirnya sekarang baru bisa memaknai dan baru bisa paham kenapa Pak Yai dulu mengarahkan saya untuk sekarang menjadi seperti yang sekarang saya jalani. Saya baru mikir dan saya baru paham rahasia-rahasia yang didawuhkan dulu sama Pak Kiai untuk saya ternyata di rumah saja. Maka kalau suatu saat pengen sakit berkunjung dolan silaturahim nggih ke Gus Azra di Yaman, barangkali ke Gus Sobah di Mesir, untuk nggih sekedar mengobati rasa dulu saat saya di pondok pengen belajar di luar nggih. Barangkali nanti silaturahim ke sana pantunganipun agar bisa sowan silaturahim ke Gus Azra, ke Gus Sobah makaten. Dari situ kemudian kula teringat. Nggih, dari situ kemudian kula teringat kisahnya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Saat beliau itu dikisahkan suatu ketika beliau sowan kepada Kiai Abdus Salam. Beliau ingin bertemu dengan Kiai Abdus Salam. Kiai Abdus Salam itu adalah simbahnya Kiai Sahal Mahfud yang pernah menjadi ketua umum PBNU nih. Kemudian singkat cerita, Kiai Hasyim Asy'ari ngajak Kiai Nawawi datang ke dalamnya Kiai Abdus Salam. Ketika beliau datang dan sampai di depan rumahnya Kiai Abdus Salam, beliau melihat Kiai Abdus Salam sedang mengajar anak-anak. Sedang mengajar anak-anak kecil ngaos, barangkali ngaos Quran, ngaos alif, ba, ta begitu, ngaos anak-anak. Ketika beliau melihat itu Kiai Hasyim, beliau sembunyi dari pandangan Kiai Abdus Salam agar Kiai Abdus Salam mboten ngertos nek Kiai Hasyim dugi, Kiai Hasyim sampai di sana. Kemudian Kiai Nawawi ketika sudah selesai mengajar mengabari kepada Kiai Hasyim bahwa Kiai Abdus Salam sampun bakdo ngajari. Kemudian akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari masuk mengobrol dengan Kiai Abdus Salam. Setelah pulang dari situ, Kiai Hasyim Asy'ari terlihat sedih, terlihat murung wajah beliau. Kemudian Kiai Nawawi yang membersamainya bertanya, wahai Kiai, kenging nopo kok panjenengan ketinggal sedih, kelihatan sedih, kenging nopo panjenengan? Lalu Kiai Hasyim menjawab dengan jawaban yang membuat kita tercengang. Kiai Hasyim dawuh, Masya Allah, kamu tahu apa yang menjadi cita-cita dan impian saya, wahai Kiai Nawawi. Cita-cita dan impian saya yang sampai saat ini belum bisa saya wujudkan adalah, kata Kiai Hasyim, saya pengen bisa ngajari anak-anak kecil, ta'limus sibyan, istiqomah ngajari anak-anak kecil.
Itu impian saya yang saat ini belum bisa saya raih. Tapi Yai Abdus Salam sudah istiqomah menjalankan ini sejak lama. Saya iri dengan Kiai Abdus Salam. Masya Allah. Dari sini kita belajar nih, seorang ulama besar, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sang pendiri Jam'iyah terbesar saat ini yang diperhitungkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ternyata mimpi beliau, jiwa beliau adalah ingin mengajar anak-anak kecil di rumah. Bayangkan mungkin di tengah-tengah kita sekarang banyak nih, ada rumah Ba'da maghrib ngajar 10-15 anak istiqomah. Beliau pergi kemanapun pasti sebelum maghrib sudah sampai rumah. Karena istiqomahan dan jiwa khidmahnya luar biasa. Jangankan dibayar, bahkan beliau tombok. Tombok itu apa ya? Tombok itu ya keluar uang, tidak malah mendapatkan hasil dari khidmah yang beliau lakukan. Dari sini kita menjadi paham bahwa ternyata orang besar itu, sekelas Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, jiwanya adalah jiwa khidmah. Jiwanya adalah jiwa ingin mengabdi kepada masyarakat tanpa mengharap pamrih. Tapi dengan memiliki jiwa seperti ini bukan berarti mindset dan pola pikir kita terbatas. Buktinya Ki Hasyim Asy'ari dengan jiwa yang beliau ungkapkan bahwa beliau ingin ta'limus sibyan, cita-cita beliau sangat sederhana, mengajar anak-anak. Tapi mimpinya, tapi mindsetnya, tapi pola pikirnya global. Sehingga beliau pada akhirnya mengirim delegasi-delegasi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Gus Fudola tadi. Masya Allah. Sampai akhirnya menghasilkan sebuah Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang tadi diterangkan panjang lebar oleh Gus Sobah. Ternyata inilah bukti dari ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada ila akhirih. Masya Allah. Orang yang punya grand design ini semua, orang yang membuat pondasi Jam'iyah seluar biasa ini, ternyata jiwanya adalah jiwa khidmah. Jiwa khidmah yang bahkan mungkin dari kita memandang sepele, yaitu ta'limus sibyan, ngajar anak-anak kampung 10-15 anak. Itu jiwanya Ki Hasyim Asy'ari. Tapi mimpinya, tapi mindsetnya, tapi pola pikirnya ingin berkhidmah seluas-luasnya kepada bangsa dan agama, sehingga melahirkan Jam'iyah yang sekarang kita kenal sebagai Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Inilah makna sebenarnya dari kemandirian khidmah untuk peradaban dunia. Inilah mindset dan pola pikir serta prinsip yang dipegang oleh Kiai dalam berkhidmah. Jiwa yang ditanamkan adalah jiwa khidmah, tapi mimpinya luas, mindsetnya luas untuk perdamaian dunia, untuk peradaban dunia. Ini yang kemudian mendasari kulo, dan kemudian kulo belajar banyak dari kisah ini. Ternyata kita sehebat apapun pencapaiannya, sehebat apapun kita, sebesar apapun penghasilan yang kita punya, setinggi apapun derajat dan kedudukan yang kita miliki, ternyata jangan sampai merubah jiwa kita, yaitu jiwa khidmah tanpa pamrih, jiwa ingin berbakti, jiwa ingin mengabdi kepada sesama dan masyarakat. Maka inilah pelajaran penting dari mindset dan pegangan yang dilakukan dan dipegang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dari sini kemudian mendasari kulo secara pribadi, yang kemudian kulo tularkan kepada santri-santri yang ada di sini, dan kulo tularkan kepada setiap teman-teman yang kebetulan ngobrol ngopi sama kulo. Kulo bilang kepada mereka bahwa khidmah kita di NU itu harus nyata. Pangapunten, ini fakta nih di beberapa tempat ya barangkali.
Ada teman-teman atau orang-orang yang barangkali sudah punya posisi, yang barangkali sudah punya kedudukan, malu untuk berkhidmah di Jamiah Nahdlatul Ulama. Apa definisi khidmah di sini? Kalau mengerucutkan definisi khidmah ini nggih, apa ya? Gulowentah ikut rutinannya. Bahasa Jawanya apa? Usung-usung apa? Aqua gitu ya. Ikut ngubengke piring begitu. Dalam rutinan-rutinan NU itu. Banyak dari kita yang dalam tanda kutip malu, gengsi, atau barangkali merasa itu bukan level kita. Gitu. Padahal pendiri Jamiah NU sendiri, khidmahnya adalah, beliau mengibaratkan jiwa khidmahnya adalah tali musibiat, ajaran anak-anak kecil. Tapi kita terkadang malu untuk berkhidmah serendah-rendahnya di Jamiah Nahdlatul Ulama. Yaitu tadi, menjalani sendiri. Kalau dari berangkat dari PAJ Ibnu, memang apa namanya, kulo didorong betul oleh Mas Kulo punya Mas, itu mendorong betul untuk berkiprah di apa namanya Jamiah. Dan itu kulo di situ kulo ketika menjadi panitia kegiatan kulo rewangi usung-usung Aqua. Banyak yang bilang mboten sah, tapi kulo usung sendiri. Kenapa? Inilah wujud khidmah saya kepada Nahdlatul Ulama. Kalau Mbah Hashim As'ari yang levelnya sudah hadratus syekh saja, jiwa khidmahnya ingin selevel kiai kampung yang mengajar Quran, maka kulo tak kira usung-usung kerdus itu masih sesuatu yang mulia bagi kulo. Itulah jiwa khidmah yang apa patut kita miliki. Maka pesan kulo kepada kita semuanya nggih, yang barangkali sudah punya posisi di masyarakat, barangkali apa namanya sudah punya kedudukan di lingkungannya, monggo kita kembali gulawentah Jamiah. Karena jangan cari ada gium yang bagi kulo bagus banget. Jangan cari hidup di NU, tapi harusnya kita menghidupi NU. Minimal kita menghidupkan NU dengan khidmah-khidmah kita sekecil apapun itu. Saya kira itu yang saya sampaikan, karena sudah jam 10:30 malam. Masya Allah tadi sudah panjang kali lebar, sejarahnya ada, kemudian bagaimana ketokohan keulamaannya diterangkan Gus Azro, tadi sejarah diterangkan Gus Fudullah, manhaj NU-nya diterangkan oleh Gus Sobah. Jadi kalau kebagian satu lagi di NU itu guyonnya, cuman kebetulan kalau nggak bisa guyon. Iya. Jadi mending tidur aja, mending bareng-bareng setelah ini kita tidur karena sudah malam. Tak kira itu yang kulo sampaikan. Kesimpulan dari yang saya sampaikan adalah jiwa kita adalah jiwa khidmat, tapi mimpi kita, mindset kita, pola pikir kita birokrat, diplomat, konglomerat, tapi jiwanya jiwa khidmat. Itulah teladan dari Kiai Haji Hashim As'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama yang pada hari ini kita peringati hari lahirnya. Saya kira cukup itu, pangapunten atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Tajul Muhtarom. Kula nderek titip salam kagem Gus Basyar. Kula nek kalih Gus Rifkil mboten tepang, tapi nek kalih Gus Basyar tadi caket. Kula asline Gringsing ya. Nggih. Gringsing berarti caket Mas. Nggih, kula Gringsing. Ini Pak Solihin. Oh, nggih. Titipan dari panitia bahwa acara selanjutnya yaitu foto bersama yang nanti akan difoto oleh Ustadz Dimas. Mohon bisa on cam semuanya biar kelihatan ganteng-ganteng, ayu-ayu. Sampun ketika sudah nanti bisa difoto sama Kiai Ustadz Dimas. Ini juga sudah maghrib, baru maghrib.
dari asar tadi nggih. Monggo. Nggih kula apa-apa nih nggih. 1 2 3. Mungkin bisa ganti gaya. Yang banyak. Oke, siap. Sebagian nggak on cam ya. Ini betul apa? Saya ulangi 1 2 3. 1 2 3. Pun Ampun. dan apa yang sayangnya Gus Sobah sudah tidak berada di antara kita. Tapi ya sesuai kemampuan saya akan yang pertama dari Kiai Fudola tadi tentang riwayat NU dan sejarah dari NU pertama kali berdiri, dan beliau juga berpesan tidak usah ingin mencoba keluar dari NU, tidak usah ingin mencoba kelompok-kelompok yang lain, sudah yakini saja dengan NU. Dan pesannya dari Kiai Hadratus Syekh Khalil Bangkalan, ya Jabar ya Qahar, siapa yang memusuhi NU akan apa tadi? Pokoknya itulah, siapa yang memusuhi NU maka dia akan binasa atau gimana. Ditambahi oleh kiainya Kiai Fudula, yaitu apabila yang memusuhi NU itu wali, akan luntur kuat. Dan kemudian dari saya jadi teringat ngendikane dari Gus Aunullah Ala Habib ketika beliau sarasehan di bersama dengan Ansor PCGP Ansor Mesir. Dawuh beliau adalah NU ini adalah satu-satunya jamiah yang lahir setelah kekhalifahan Utsmani runtuh. Jadi setelah Utsmani runtuh 1924, kalau tidak salah, tidak ada jamiah, tidak ada perkumpulan yang lahir setelahnya kecuali NU. Seakan-akan NU itu yang akan menggantikan kekhalifahan Utsmani itu. Dari Kiai Haji Aunullah Ala Habib, Khatib Suriah sekarang, wakil Khatib Suriah. Dan dari Gus Azra Halim BSC, yaitu dengan banyaknya ulama-ulama pakar yang sudah mendahului kita, maka sebenarnya kitalah yang akan menjadi pengganti ulama-ulama tersebut. Saya jadi teringat Nazom Alfiyah, yaitu wama yali mutafayati khalafa anhu fi i'rabi idza ma khudifa. Bahwasanya kedudukan mudhof ilaih itu menggantikan kedudukan mudhof dalam i'rab, sebagaimana santri itu adalah sebagai penerus atau pengganti para kiai yang sudah kapundhut, yang sudah mendahului kita. Dan dari Gus Sobah adalah bahwa NU itu menjadi bukti yang konkret dari ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna 'alaikum syahida. Al-nas wa yakuna itulah pokoknya saya lupa, astagfirullahaladzim. Yaitu
bahwa NU itu menjadi bukti dan menjadi saksi peradaban. Dan juga saya tadi mengambil kesimpulan dalam pentingnya sanad, yaitu pentingnya sanad yang harus kita miliki atau yang harus kita cari dari ulama-ulama yang sudah mempunyai sanad. Karena Islam itu mengajarkan keotentikan agama dari Tuhan. Kita belajar dari kiai siapa dan kiainya belajar dari kiainya sampai kepada Rasulullah dari malaikat Jibril dan malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dari Sobah. Dan yang dari Kiai Tajul Muhtaram adalah keikhlasan jiwa khidmah. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, maka kita jangan sampai merubah jiwa khidmah kita. Dan khidmah kepada NU itu harus secara nyata. Itulah acara kita pada malam hari. Dari waktu zaman kita diakui santrinya Ki Haji Hasyim Asy'ari, yang mana siapa yang menjadi santriku, siapa yang mengurusi NU, maka akan saya anggap menjadi santri. Dan santriku saya doakan masuk surga. Seperti itu kurang lebih. Dan banyak sekali quotes dari ulama-ulama NU terdahulu, di Wahab Hasbullah dan yang lainnya. Dan itu harus kita cantumkan namanya ya kalau kita bikin quotes, nanti plagiat. Biar ada sanadnya, biar ada tanggung jawab sanadnya. Seperti itu, saya Ibnu Fakih sebagai moderator, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan karena saya juga tidak ada persiapan dan mendadak. Baru tadi pagi saya bangun tidur terus dikabari Doro Wirda untuk menggantikan Ustadz Dimas yang katanya sedang berhalangan. Ternyata tidak ternyata. Oke, seperti itu saja. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ala kulli hal, saya juga sedikit ingin menambahi bahwa jangan pernah lelah atau jangan pernah bosan mencintai NU dan ya, karena NU, tanpa NU maka Indonesia tahu akan dan seperti kisahnya Kiai Yahya Khalil Saquf ya, ditanya oleh Perdana Menteri Israel kenapa NU sebesar itu tidak merebut negara Indonesia, karena kita diajarkan untuk mempertahankan, bukan diajarkan untuk kekuasaan. Sekian dari saya. Apabila ada salah tutur kata atau kurang sopan atau bagaimana ya, saya orangnya memang seperti ini, ceplas-ceplos sakarepe dhewe, terserah saya. Maksudnya pengadap para kiai baib. Dan akhir kalam, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga apa yang kita dapatkan dalam pemaparan dari keempat pemateri yang kondang-kondang yang hebat-hebat ini bisa kita amalkan, bisa kita jadikan pegangan. Recording Dan stopped. bisa menjadikan kita orang yang bisa berjiwa khidmah dengan ikhlas. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
alaihim waladdallin. Ya amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ini berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa yahdi bi ibadi wa firah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedanten pun bahwa channel niki kalau misal saking panitia nggih ngapunten misal kata lebat nggih. Matur nuwun Gus pakai monggo kinara belajeng Monggo yang lain kalau ajeng istirahat. Kiai Tajul masih nggih? Apa sampun tasik niku ampun. monggo kalau pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam matur nuwun Gus pakai